Woi, Dim. Woi, kenapa lu? Kok kayak kusut banget hari ini? Ada apa? Gue lagi capek banget bro. Gue lagi break sama cewek gue. Terus gue banyak masalah juga di rumah. Pusing lah pokoknya. Oh iya, lu belajar psikologi kan ya? Iya. Nah, lu bisa bantu gue nggak? Bantu screening atau terapi diri gue gitu. Nanti lu kasih gue jawaban secara profesional. Nanti gue bayar secara profesional juga kayak psikolog-psikolog lainnya. Waduh, Dim, gimana ya? Bukannya gue nggak mau bantu nih, tapi di psikologi ini kita tuh gak bisa kayak gini. Ini tuh malah jadi suatu jebakan psikologi. Kalian tahu nggak sih, peristiwa kayak barusan itu sering banget terjadi dalam mahasiswa psikologi. Kalian mau tahu nggak kenapa hal tersebut itu bisa melanggar kode etik psikologi? Kalian mau tahu kelanjutannya? Lanjut ke scene berikutnya. Oke, Dim. Hari ini kalau misalnya lo mau cerita, apapun cerita aja, lepasin semuanya. Gue bakal nemenin lo. Tapi kalau untuk konseling secara profesional dan mendiagnosis, itu gue nggak bisa, Dim. Karena ini tuh tidak diperbolehkan. Loh, kenapa? Kan lu belajar teorinya kan? Nah, karena gue belajar teorinya itu, Dim. Yang dimana kalau misalnya gue tetap melakukan ini, gue itu udah melanggar. Dan hasilnya ketika gue melakukan profesional dengan lo ini, yang ada malah bias dan tingkat objektifnya itu berkurang gitu loh, yang membuat hasilnya itu gak benar nanti jadinya. Maka dari itu gue ada saran nih buat lo. Gimana kalau misalnya gue pesenin, gue bookingin konselor atau psikolog profesional yang bisa ngebantu permasalahan lo ini, dan gue punya kenalan. Gimana, mau gue bookingin? Ya, boleh sih sebenarnya. Oke deh, boleh. Thank you ya atas saran lo. Terima deh. Siap. Nah, dari cakapan barusan kita dapat simpulkan bahwa hal menjaga batasan ataupun risk bukan berarti kita tidak peduli dengan teman, tapi tetap menjaga objektivitas dan kesehatan mental mereka. Yuk, jadi mahasiswa psikologi yang bijak dan taat kode etik. Share ke teman-teman kalian. Tapi, bagaimana jika Rian tadi menyetujui permintaan dari Dimas? Sekilas mungkin terdengar seperti tindakan yang baik. Namun justru disinilah masalah etik dimulai. Ketika seseorang memberikan layanan psikologi kepada teman dekatnya, hubungan pertemanan dan hubungan profesional bercampur menjadi satu. Kondisi ini disebut hubungan majemuk, multiple relationship. Dalam kode etik psikologi Indonesia, kondisi seperti ini berpotensi melanggar pasal 60 tentang peran majemuk karena hubungan pribadi dapat memengaruhi objektivitas, kompetensi, dan efektivitas layanan psikologi. Bayangkan, jika suatu saat Rian harus mengambil keputusan profesional yang tidak disukai Dimas, apakah Rian akan tetap objektif atau justru hubungan pertemanan mereka yang akan mengaruhi keputusan tersebut? Karena itu, menjaga batas profesional bukan berarti menolak membantu. Justru dengan menjaga batas tersebut, kita melindungi objektivitas, menjaga kepercayaan, dan memastikan setiap orang memperoleh bantuan dari tenaga profesional yang tepat.